Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono ingin menjelaskan tentang manusia purba dari Afrika. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Kita materi sejarah peminatannya Pak Ade itu sampai manusia purba dari Afrika bukan sih? Manusia purba dari Afrika tuh ciri-cirinya kayak mana? Yang tubuhnya ramping itu loh. Oh yang kayak gini. Iya kayak Iya. gitu. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Lama atau guys? Hai. Udah. Dari mana? Ini nungguin Adit lama banget tadi. Ngasal ya Adit? Oh. Materi peminatan sejarah dari Pak Ade tuh gimana sih? Oh, manusia purba dari Afrika. Manusia purba dari Afrika yang berasal dari Afrika merupakan jenis Hominidae yang artinya kera besar. Pendapat para ahli, semua manusia purba yang ditemukan di bumi lain itu semuanya dari Afrika. Pendapat tersebut disebut teori out of Africa. Oh gitu. Terus ciri-cirinya tuh gimana sih? Ciri-cirinya tuh kayak ada yang dikubur nih loh. Bentuk tubuhnya ramping, volume otaknya 435 sampai 530 cc, gigi taringnya kecil, lapisan emel giginya tebal dan barisan giginya rata. Bentuk tangannya relatif panjang, tulang yang jari agak melengkung, tinggi badan 115 sampai 138 cm. Oh gitu. Ada berapa sih jenis manusia purba yang berasal dari Afrika? Manusia purba yang berasal dari Afrika itu ada 5 jenis. Yang pertama ada Australopithecus africanus yang hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu pada era Pliocene. Sisa fosil manusia jenis ini tuh lebih mirip dengan manusia modern daripada manusia Africanus Pithecus afarensis. Yang kedua ada Australopithecus robustus, adalah spesies hominin. Fosilnya pertama kali ditemukan di Afrika bagian selatan tahun 1938 oleh Robert Brown. Spesies ini masuk ke dalam genus Plantorpus. Yang ketiga ada Australopithecus boisei, adalah hominin awal dan dideskripsikan sebagai spesies Plantorpus terbesar. Spesies ini hidup 2,6 hingga 1,2 juta tahun yang lalu selama Pliocene dan Pleistocene di Afrika Timur. Yang keempat ada Australopithecus afarensis, hanya ditemukan di wilayah Afrika bagian timur. Wilayah yang paling terkenal sebagai tempat penemuan fosil ini adalah Heather Ethiopia. Yang kelima ada Homo habilis, adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu sampai 1,8 juta tahun yang lalu pada awal Pleistocenis. Gitu Tan. Oke. Terus sumbernya dari mana sih? Oh, sumbernya tuh dari Gua Sterfortein di Afrika Selatan. Sebuah lokasi yang dikenal sebagai tempat lahirnya manusia adalah sumber fosil Australopithecus yang paling banyak ditemukan hingga saat ini. Ketika Australopithecus dewasa pertama ditemukan di sana pada tahun 1936, Sterfortein menjadi terkenal. Itu kamu udah tahu kan? Iya, makasih. Nah, terus apa sih perbedaan manusia purba Asia dan Afrika? Kalau aku baca di buku sih, manusia purba di Afrika memiliki geraham yang besar, memiliki tulang alis yang besar, berbadan lebih besar dan kekar, dan dapat berjalan tegak seperti manusia. Kalau manusia purba yang dari Asia, hidup di daerah tropis, hidungnya lebar dan tulang pipi yang kuat dan menonjol, dan dapat berdiri tegak sempurna gitulah. Oh gitu. Jadi gimana nih, kalian udah paham belum sih? Udah. Oh, oke. Berarti besok kalau Pak Dudun jelasin berarti kalian udah paham dong. Insya Allah bisa sih. Oke.
Adek malam nih. Terus ciri-cirinya tuh gimana sih? Cirinya tuh kayak aduh mati HP gue. Pak Adit. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai guys. Pada akhirnya manusia adalah sumber fosil Australopithecus. Dit kamu kan? Adit di tempatku. Kami kelompok 2 Selo. Ya emang